Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4A, B, dan C yang soleh dan solihah? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Aku berharap anak-anak tetap semangat. Kita belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, pembelajaran 2. Di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibu senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut ini. Hari itu Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya yang berada di Papua. Edo menyanyikan lagu Yamku Rambi Yamku. Kalian bisa lihat di halaman 12. Mari bernyanyi. Hei Yamku Rambi Yamku Arunawa Kumbi. Hei Yamku Rambi Yamku Arunawa Kumbi, dan seterusnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Edo berhasil menyanyikan lagu Yamku Rambi Yamku dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam ya anak-anak, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan ataupun kebahagiaan biasanya menggunakan tempo cepat ya anak-anakku yang soleh dan solihah. Lagu untuk menidurkan anak biasanya menggunakan tempo sedang ataupun lambat. Begitu juga lagu-lagu yang menggambarkan kesedihan. Sementara tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun rendah dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada sesuai dengan notasi angka dan notasi balok. Nah, kalian bisa lihat itu yang ada titik bawahnya itu adalah menunjukkan nada rendah, yang tidak ada titiknya nada sedang, yang titiknya di atas itu menunjukkan nada tinggi. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, bahwa semakin ke kanan nada semakin tinggi. Sebaliknya semakin ke kiri nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktaf rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktaf sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktaf tinggi. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Nah, susunan nada yang berurutan itu naik atau turun disebut tangga nada. Tentu saja jarak antar nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Anak-anakku yang soleh dan solehah, amatilah teks lagu Yamku Rambi Yamku, identifikasi tinggi rendah nada, notasi lagu di atas. Apa yang ditemukan? Kalian lihat di lagu Yamku Rambi Yamku bahwa nada yang tinggi adalah nada yang pertama, yaitu hei, itu yang tinggi. Setelah itu nada sedang Yamku Rambi Yamku Arunawa Kowe. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang apa sih makna yang terkandung dalam lagu Yamku Rambi Yamku?
Kalau itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu hai yang dicari sayang perjanjian. Hai sayang, hai jalan yang dicari sayang perjanjian. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Sungguh pembunuhan itu di negeri sebagai bunga bangsa. Sungguh pembunuhan di dalam negeri sebagai bunga bangsa. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan di Taman Pahlawan. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan di Taman Pahlawan. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertumbuh di Taman Pahlawan. Tema ini sebenarnya adalah tentang peperangan. Lagu ini ceritakan tentang sebuah perang yang terjadi di dalam negeri. Nah, bunga bangsa dalam lagu ini berarti pahlawan yang berjuang dan rela korban dan bahkan sampai mati untuk mempertahankan Indonesia dari tangan penjajah. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, Edu bernyanyi Yamku Rambi Yamku dengan semangat dan percaya diri. Tidak disangka setelah semua teman-teman bernyanyi, ibu guru atau bapak guru bercerita tentang cerita rakyat Papua. Edu merasa bangga karena lingkungan tempat tinggal keluarganya kaya akan budaya. Ada lagu daerah dan juga cerita rakyat. Berikut cerita rakyat. Kalian bisa simak halaman 15, Kasuari dan Darat Mahkota. Kasuari itu memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi, namun Kasuari amat serakah. Dan seterusnya. Nah, dari kisah itu, dari cerita itu, bahwa cerita itu sama seperti pembelajaran yang lalu, sebagaimana cerita asal mula Telaga Warna yang merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang berdasarkan khayalan pengarang. Ya. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita di atas? Ya. Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas adalah burung kasuari dan Darat Mahkota. Ada berbagai jenis cerita fiksi, di antaranya ada cerita rakyat, cerpen, novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, fabel, legenda, dan saga. Baik, kita lanjutkan tentang apa itu cerita jenaka. Baik, cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan ataupun kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi baca ataupun pendengar. Contoh, cerita Pak Pandir, Pak Belalang, atau ada lagi Lebeh Malang. Kemudian mite atau mitos. Apa itu mite? Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib atau alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan sebagainya. Seperti contoh mite Nyi Roro Kidul, Joko Tarub, Dewi Nawang Wulan, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan masyarakat, ya, dan masyarakat seperti manusia. Nah, contoh kancil dengan buaya, burung bangau, dan seterusnya. Kemudian legenda. Apa itu legenda? Legenda adalah cerita lama, mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat, wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, ataupun kejadian di suatu tempat atau daerah. Contoh, terjadinya gunung Mangkubu. Nah, anak-anak. Kemudian sage. Apa itu sage?
Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contoh dari saga adalah ya, contoh itu Lutung Kasarung. Tuh, kemudian cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen adalah fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Contoh cerpen, ya cerpen anak-anak pada majalah atau surat kabar, Tunjung Buih dan Putri dari Bambu. Kemudian ada lagi novel. Ya. Novel adalah fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan menonjolkan setiap tokoh. Contoh novel yang paling dikenal adalah Laskar Pelangi karya Andrea Hita. Anak-anakku yang dan solihah, ya, kalian bisa baca kembali cerita asal mula Talaga Warna dan Kasuari dan Burung Dara Mahkota, kemudian identifikasi jenis cerita fiksi tersebut. Ya. Jenis cerita fiksi Kasuari dan Burung Mahkota atau Darah Mahkota adalah fabel. Kenapa? Karena cerita fiksi Kasuari dan Darah Mahkota merupakan cerita rakyat dengan tokoh-tokoh berupa binatang, burung yang hidup dan berbicara seperti manusia. Kemudian, jenis cerita fiksi berjudul Asal Mula Telaga Warna adalah termasuk kategori legenda. Kenapa? Karena asal mula Telaga Warna tersebut mengisahkan asal mula terjadinya suatu tempat, yaitu Telaga Warna. Baik anak-anakku soleh dan solihah, demikian pembelajaran kali ini. Kalian tetap semangat ya untuk belajar ya, dan silakan kalian tulis dari pembelajaran kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.